Pemirsa, saatnya saya Junior Atmaja melanjutkan iNews Jabar dengan spesial report. Pemirsa, saat ini Jawa Barat memasuki masa perubahan musim dari penghujan ke kemarau. Seolah biasa saja, namun dampak perubahan ini bisa memicu rotasi cuaca ekstrim di lingkungan sekitar. Curah hujan hebat hingga hujan es bisa jadi menerjang tanah Pasundan. Dampak yang mungkin terbawa akibat hal ini adalah munculnya titik-titik banjir di sebagian wilayah rawan. Problem tata kelola lingkungan dan pengembangan infrastruktur penunjang masih jadi sorotan saat ini. Lalu bagaimana pengaturan lingkungan hidup di Jawa Barat guna menekan potensi banjir dan apakah infrastruktur yang ada sudah bisa meminimalisasi peluang banjir bandang yang bisa saja muncul di masa pancaroba ini? Banjir belum berakhir menjadi tema besar spesial report edisi hari ini. Dan pada pagi hari ini sudah bergabung bersama kami ketiga orang narasumber yang telah hadir di studio iNews Bandung. Yang pertama ada Bapak Tony Agus Wijaya selaku Kepala BMKG Bandung. Selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Lalu ada Ibu Dwi Retnastuti, kita biasa manggilnya Bu Rena ya Bu Rena ya. Selamat Bu Rena pagi, selaku Mbak Deputi Nay, Direktur Walhi Jabar ya Bu Rena ya. Lalu ada Profesor Indratbo selaku Pakar Infrastruktur dari Institut Teknologi Bandung. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Mbak Yuni. Sehat ya semuanya. Kita membahas mengenai banjir yang belum berakhir, namun sebelum kita melanjutkan diskusi mengenai ini pada pagi hari ini, kita simak dulu video yang satu ini. Peralihan musim saat ini membawa dampak cukup besar bagi kehidupan warga. Curah hujan yang tinggi memicu banjir dan longsor di berbagai wilayah. Drainase dan sungai tak lagi mampu menampung air sehingga meluber ke jalan dan menggenang pemukiman. Awali longsor untuk kedua kalinya di jalur puncak, hotel di Ciloto Cianjur ikut ambruk akibat pergerakan tanah. Beberapa hari kemudian bencana bergeser ke Pantura, tepatnya di Bekasi. Sungai tidak mampu menampung debit air sehingga meluber ke permukiman warga. Sepekan berikutnya giliran Sungai Cipamingkis Bogor meluap hingga menyapu puluhan rumah dan kendaraan. Buruknya drainase dan sampah yang menutupi gorong-gorong membuat jalan raya bypass Pasir Koja Bandung selalu jadi langganan banjir setiap hujan turun. Seperti biasa, banjir pun melanda Bandung Selatan di kawasan Bale Endah dan Dayakolot. Pada hari yang sama, Bandung Selatan diterjang banjir, di Sumedang pun terjadi hal yang sama. Saking derasnya aliran sungai, jembatan ikut terputus. Kembali ke Bandung, sepekan lalu kawasan Pasteur dan Sukamulya lumpuh diterjang banjir. Air yang mengalir di Jalan Sukamulya dari arah utara bak derasnya aliran sungai. Pasteur yang terendam membuat kemacetan panjang hingga kawasan Gasibu. Banjir dan longsor nyaris terjadi setiap waktu saat musim penghujan. Siapkah kita menghadapi dampaknya? Tim Liputan iNews melaporkan. Ini kalau kita lihat mau menyalahkan juga menyalahkan siapa ya. Kayaknya udah biasa muka-mukanya melihat banjir yang seperti ini ya. Tapi saya ingin ke Pak Tony terlebih dahulu selaku BMKG. Pak Tony, kalau melihat ya kita melihat akhir-akhir ini dari awal tahun 2018 ya katakan seperti itu. Memang cuaca ini
sulit sekali untuk diprediksi. Dari BMKG sendiri kalau melihat curah hujan yang tinggi seperti ini, apakah memang di bulan April memang curah hujannya seperti itu atau? Ya, jadi April ini sebenarnya adalah akhir dari musim kemarau. Jadi musim hujan kita ini berlangsung sampai Mei, dan di bulan Juni nanti kita masuki musim kemarau. Jadi saat ini adalah akhir-akhir musim hujan begitu. Secara normal seharusnya curah hujan itu sudah mulai berkurang secara bertahap, tetapi akhir-akhir ini kondisi pola curah hujan ini sering berubah. Jadi hujan itu cenderung terkumpul di hari-hari tertentu. Jadi kalau dulu 30 tahun yang lalu pola hujan itu cenderung normal. Jadi kalau puncak musim hujan di bulan Januari atau Maret itu tinggi, kemudian setelah bertahap April mulai berkurang, Mei semakin kecil, kemudian di bulan Juni kita memasuki musim kemarau. Tapi sekarang meskipun di bulan April ataupun Mei yang akan datang ini curah hujan yang tinggi di saat tertentu tadi masih ada potensi muncul gitu. Jadi misalnya 7 hari kita cerah cuacanya, tapi di hari berikutnya tiba-tiba hujan sangat tinggi intensitasnya, tetapi durasinya hanya singkat, hanya misalnya 3 jam atau 4 jam, tetapi karena hujan yang tinggi intensitasnya dan tiba-tiba turun tadi, dan ditambah faktor lingkungan serta kondisi saluran air yang kurang baik, maka itu bisa memicu banjir begitu. Dan ke depan kita masih terus mengalami kondisi pola hujan yang bervariasi ini, cenderung terkumpul di hari-hari tertentu ini. Jadi hujan yang tinggi intensitasnya di musim kemarau pun masih potensi terjadi begitu. Jadi meskipun nanti Juni kita memasuki kemarau, tetapi potensi gangguan cuaca jangka pendek yang menyebabkan hujan tiba-tiba, misalnya hanya 3 jam atau 4 jam lebat tadi masih berpotensi. Dan ditambah lagi segera kita memasuki bulan Mei kan, besok tanggal 1 Mei itu adalah masa-masa pancaroba, masa-masa peralihan. Nah, biasanya di masa pancaroba atau masa peralihan itu potensi cuaca ekstrim, yaitu hujan lebat, petir, dan juga angin kencang itu relatif tinggi potensi munculnya begitu. Jadi kalau misalkan membahas mengenai curah hujan sebetulnya tidak bisa disalahkan juga ya, katakan seperti itu, tidak bisa disalahkan menjadi penyebab utama dari banjir yang ada. Kalau melihat dari lingkungan ya, saya ke Bu Rena. Kalau kita melihat tadi Pak Todi sudah menjelaskan seharusnya ini akhir April, apalagi besok kita sudah memasuki Mei, itu sudah akhir-akhir ya Pak ya, akhir-akhir yang, tapi kalau kita lihat kok hujan tiba-tiba lebat pagi hari, siang harinya panas, nanti sore ke malamnya hujan lagi. Ini kalau melihat dari Bu Rena sendiri, pandangannya seperti apa? Bu? Sebenarnya gini Mbak, kami melihatnya ini memang sebetulnya kalau tadi cuaca ekstrim memang kita nggak bisa menyalahkan, karena itu memang cuaca ekstrim yang cukup memang. Tapi sebetulnya penyebab dari cuaca ekstrim itu apa sebetulnya? Karena memang dari kita sendiri sebetulnya. Jadi tadi sempat ngobrol sebelum kita mulai acara, sempat ngobrol dengan Pak Tony bahwa kita sendiri sebenarnya yang mengakibatkan bahwa cuaca ini ekstrim banget. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk mengurangi atau membantu meminimalisir cuaca ekstrim tadi. Jadi misalnya kayak kita nggak buang sampah sembarangan, kemudian nggak membakar sampah sembarangan, karena kan membakar sampah ini juga akhirnya akan menimbulkan asap yang akhirnya bisa menggumpal di atas, kemudian nanti bisa jadi curah hujan. Ini mempengaruhi semua sebenarnya perilaku kita juga. Nah, kemudian juga persoalan-persoalan lain yang tadi cuaca ekstrim, kemudian juga kita di wilayah di atas juga sudah tidak punya pengikatnya, sehingga air meluncur dengan derasnya ke bawah dan akibatnya kemana-mana ini sebetulnya. Jadi memang kalau menurut kami sih cuaca ekstrim nggak bisa disalahkan, tapi memang kita seharusnya yang menyadari hal itu akan terjadi dan bisa meminimalisir dari semua kejadian itu. Stop global warming ya. Iya, sebetulnya itu harus digencarkan lagi sepertinya, betul, stop global warming, ya, karena semuanya berkaitan. Ya, kalau menyalahkan masyarakat, katakan karena hujan dari dulu juga ada kan. Seperti itu, tapi nggak bisa disalahkan. Dan kalau tadi Bu Rena menyampaikan bahwa dari arah atas mengalir ke bawah seperti sungai, ini berhubungan juga dengan infrastruktur atau tata kelola kota. Saya mau ke Profesor, Prof. Ini dari pandangan Profesor sendiri, kalau tadi Pak Tony menyampaikan bahwa curah hujan memang dikatakan ya sudah tidak normal lagi, dan Bu Rena menyampaikan bahwa ini lingkungan yang harus stop global warming. Kalau dari Profesor sendiri pandangannya seperti apa? Namun dijawabnya nanti kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, kita akan kembali usai jeda.